Episode 81. Angga mandi dan berendam di batu B dengan air hangat untuk merilekskan tubuh lelahnya. Setelah selesai mereka langsung mengambil air wudhu untuk melaksanakan sholat zuhur bersama. Sylvia lebih dulu keluar dari kamar mandi, disusul sang suami. "Kenapa bengong sayang?" tanya Angga melihat sang istri duduk diam di kasur dengan batrobenya. "Mas, masa aku pakai baju yang semalam?" jawab Sylvia. "Oh, iya sayang, Mas lupa memberitahu kamu di ransel Mas ada baju ganti kamu yang Mas bawa dari rumah kita," ucap Angga memberitahu. Sylvia tersenyum karena begitu perhatiannya sang suami padanya, akhirnya ia tak harus memakai setelan baju tidurnya bekas semalam. "Mas, kok sempat-sempatnya bawain baju aku di ransel Mas," ucap Sylvia sembari mengganti bajunya di hadapan Angga, membuat Angga menelan salivanya. "Mas sudah merencanakan semuanya sayang, Mas sudah berniat mengajakmu ke hotel untuk menyelesaikan semuanya, Mas tak mau ibu dan bapak sampai tahu dengan kesalahpahaman kita," ucap Angga menghela nafas. "Lia Mas makasih ya, atas semua perhatian dan pengorbanan Mas Angga untukku," ucap Sylvia. "Lia sayang itu sudah kewajiban Mas, untuk selalu membahagiakanmu," jawab Angga. Mereka sholat bersama, untungnya pihak Bali World Hotel menyediakan peralatan untuk sholat. Selesai sholat Angga dan Sylvia langsung bersiap untuk check out dari hotel. Angga tampil cool dengan kaos putih polos dan celana biru dongker, dan Sylvia tampil feminim namun santai dengan dress panjang pilihan sang suami yang membawa dress Sylvia dari rumah mereka di Jakarta. Mereka turun dari hotel langsung ke meja resepsionis hotel untuk check out. Setelah selesai Angga langsung menggandeng mesra sang istri ke parkiran hotel menuju mobil sport miliknya. Angga membukakan pintu mobil untuk sang istri, setelah itu ia beralih membuka pintu kemudi untuk dirinya. Angga menjalankan mobil sportnya membelah kota Bandung yang cuacanya cukup terik di siang hari itu. Setelah menepikan mobilnya di parkiran rumah mode Factory Outlet Bandung, tempat belanja paket lengkap yang menjual berbagai kebutuhan fashion dengan kualitas ekspor. Di rumah mode Factory Outlet Angga dan Sylvia membeli berbagai mainan baju, tas dan sepatu dengan kualitas ekspor untuk Safira, Sandi dan orang tua Sylvia. Rumah mode Factory Outlet yang berada di Dr. Setiabudi, Pasteur, Kec. Sukajadi, Kota Bandung. Di sana juga terdapat kafe dan toko makanan yang menjual oleh-oleh dan makanan ringan khas Bandung yang bernuansa Jawa dan Bali dengan interior apik dan memorabel, sangat cocok untuk berfoto selfie di setiap sudutnya. Angga mengajak sang istri untuk mampir ke salah satu kafe di sana. "Sayang, kita mampir ke cafe-nya dulu yuk," ajak Angga. "Langsung pulang sajalah Mas, aku kasihan Safira pasti sudah menunggu kita," jawab Sylvia yang selalu kepikiran sang putri. "Ya sudah sayang, ayo," ajak Angga merangkul pundak sang istri keluar dari kawasan rumah mode Factory Outlet menuju mobil sport Angga. Setelah mereka masuk mobil, Angga langsung menjalankan mobil mereka menuju rumah orang tua Sylvia. Sepanjang perjalanan Angga tak henti-henti melirik wajah ceria sang istri. Angga bersyukur kesalahpahaman dengan sang istri telah selesai. Angga tak bisa membayangkan bila sang istri masih marah seperti kemarin, pasti dirinya sudah tak bisa tenang memikirkannya. Tak lama mereka sampai di depan rumah orang tua Sylvia. Di sana Sandi langsung membukakan gerbang karena sebelumnya Sylvia sudah mengirim pesan pada sang adik. Angga langsung memarkirkan mobil sportnya di halaman rumah orang tua Sylvia. Saat Angga dan Sylvia keluar dari mobil, Safira dan orang tua Sylvia langsung menyambut kedatangan mereka dari dalam rumah. Orang tua Sylvia tersenyum bahagia melihat putri kesayangannya sangat bahagia bersama suami dan Safira yang begitu menyayanginya. Angga langsung menyalami orang tua Sylvia, sedangkan Sylvia langsung memeluk sang putri yang langsung menghabur padanya. Angga dibantu Sandi membawa belanjaan ke dalam rumah dan langsung di-unboxing oleh sang Safira, sang istri dan keluarganya. Angga tersenyum melihat kebahagiaan keluarganya. "Kak, makasih ya sudah membelikan untuk ini," ucap Sandi yang dibelikan beberapa setel baju dan tas untuk kuliah. "Lia san sama-sama," jawab Angga.
Papa terima kasih mainannya Vira senang sekali, ucap Safira memeluk Angga. Lia sayang, jawab Angga langsung mencium pipi gemas Safira. Bapak sama ibu juga ucapkan terima kasih nak Angga atas semuanya, ibu dan bapak selalu merepotkan nak Angga, ucap Pak Yadi. Sama-sama Pak, Bu, Angga sama sekali tak merasa direpotkan, justru Angga yang sudah merepotkan Bapak, Ibu juga Sandi, yang harus dititipin Safira, ucap Angga tidak sama sekali nak Angga, malah Ibu senang tidak adanya kalian kemarin jadi buat Safira dekat dengan kami, ucap Bu Sumi. Lia Pak, Vira sangat senang bersama nenek dan kakek juga Om Sandi. Vira tadi diajak jalan-jalan ke pasar menaiki kuda delman. Vira sangat senang sekali, ucap Safira yang masih di pangkuan Angga. Syukurlah kalau Safira senang, Safira tidak merepotkan nenek dan kakek juga Om Sandi, tanya Angga. Tidak Pak, tanyakan saja pada nenek dan kakek juga Om Sandi, jawab Safira. Tidak nak Angga Safira sangat baik dan menurut tak sudah pintar dalam segala hal, sudah cocok tuh punya adik, ucap Bu Sumi diangguki yang lain. Angga dan Selvia tersenyum mendengar kedekatan Safira dan orang tua Selvia. Lia Pak, Bu doakan semoga sesegera mungkin kami diberi keperiaan adik untuk Safira, jawab Angga tersenyum. Iya Angga lupa mau nanya, apa Bapak dan Ibu suka dan nyaman dengan hasil desain renovasi rumahnya? Tanya Angga, Masya Allah nak, Bapak sama Ibu sangat bersyukur sekali, ini begitu sangat mewah nak Ibu sangat senang dan nyaman, terima kasih banyak nak Angga sudah mau merenovasinya, jawab Pak Yadi. Syukur Alhamdulillah Pak, Bu Angga senang mendengarnya, ucap Angga. Selvia bersyukur sekali dengan ketulusan sang suami yang menyayangi keluarganya. Menjelang sore Selvia membantu sang ibu memasak untuk makan malam. Sedangkan Angga, Sandi dan Pak Yadi menemani Safira yang asyik dengan kelinci-kelinci milik Sandi di taman belakang rumah. Tanda hubung tanda tanya. Tak terasa waktu sudah menjelang maghrib mereka bersiap melaksanakan sholat maghrib berjamaah di ruang keluarga. Dengan Angga yang menjadi imam mereka khusyuk melaksanakan sholat maghrib bersama. Selesai sholat mereka makan malam bersama di ruang keluarga lesehan di karpet di ruang tamu, walaupun sudah ada meja makan tapi mereka merasa lebih nikmat bila makan bersama lesehan di lantai saja. Selesai makan mereka berkumpul menonton TV bersama. Mereka bercengkrama bersama, Sandi banyak bertanya dan bercerita pada Angga tentang jurusan yang ia ambil setelah masuk universitas. Waktu semakin larut, Safira terlihat sudah terlelal di karpet bulu saat asyik menonton kartun kesayangannya. Saat Angga ingin memindahkannya langsung sela Pak Yadi. Nak Angga biarkan Neng Safira tidur bersama bapak dan ibu seperti malam kemarin, mumpung masih di sini. Ibu sama bapak ingin dekat sama cucu, ucap Pak Yadi. Lia nak Angga, ucap Bu Sumi. Angga tersenyum dengan kebaikan orang tua sang istri, lah senang malam akan berdua bersama sang istri dan berniat mengulang olahraga seperti di hotel pagi tadi. Oh, iya Pak, Bu, biar Angga pindahkan ke kamar ibu sama bapak soalnya Vira berat, ucap Angga langsung memindahkan sang putri. Karena malam semakin larut mereka sama-sama masuk ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Bersambung dulu.